minta bicara tentang itu. Ya. Saya harap saya sudah berhasil menampilkan slide saya dalam layar. Ya, jadi ini makna dan peran Nabi dalam tradisi Perjanjian Lama. Nah, nah, tentu kita berangkat dari hal yang paling dasar, Nabi. Dan Nabi tentu bahasa kita karena pengaruh bahasa Arab ya. Satu akar dengan bahasa Ibrani yang sebenarnya juga pinjam dari bahasa kuno yang lain, yaitu bahasa Akkadia. Nabi itu yang berarti memanggil. Jadi katakanlah Nabi itu seseorang yang dipanggil Allah untuk berbicara atas namanya. Jadi ada dua sisi. Ada sisi panggilan dan sisi tugas atau sisi misi. Tentu nabi itu hanya salah satu sebutan yang umum dalam perjanjian lama. Ada dua sebutan lain, ro'eh dan khoze, ya, dua verba Ibrani yang juga artinya mirip ya, melihat. Ya. Misalnya di satu Tawarik pasal 29 ayat 29, kata nabi, kata ro'eh, kata khoze dipakai bersama-sama untuk menunjuk pada tiga orang yang berbeda. Ya. Bunyinya di satu Tawarik, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu. Dia pakai kata situ roe. Dan dalam riwayat Nabi Nathan dan di dalam riwayat Gad pelihat atau Hose itu. Jadi ada tiga kata berbeda dipakai oleh tiga kelompok. Ada orang yang melihat ini dulu mungkin dalam perkembangan sejarah menunjuk tiga hal yang berbeda, tapi dalam perkembangan itu akhirnya menunjuk pada fungsi nabi yang satu dan sama. Kadang-kadang perjanjian lama menyebut mereka secara umum aja, manusia Allah, hamba Allah, atau bahkan penjaga Israel, hamba roh, ya, pembawa pesan Allah itu semua nama-nama atau sebutan yang lebih bersifat melukiskan tugas dari Nabi, ya, terutama menggarisbawahi bahwa dia ini memang punya hubungan khusus dengan Allah. Ya. Nah, dua jenis sastra dalam kitab nabi-nabi yang umum itu biasanya narasi yang ngomong tentang riwayat hidupnya seorang nabi dan juga ada nubuat, ya, profesi tentang nabi-nabi. Ya. Selain tentu saja ada banyak juga cerita tentang tindakan-tindakan dari nabi, ada yang aneh sekali ya, di mana seorang nabi ingin mendramatisir ya pewartaannya. Ya, itu tidak kita masuki. Kita mungkin kali ini hanya berfokus terutama dalam nubuat nabi ya, jenis sastra yang khas untuk para nabi. Nah, ini gejala sebenarnya gejala yang umum kalau kita lihat dalam semua kebudayaan sampai hari ini itu orang atau manusia selalu ingin punya relasi atau komunikasi, konsultasi kepada yang ilahi, apapun namanya. Jadi manusia ingin selalu yang ilahi itu maunya apa, dan kita ingin tahu untuk mengetahui rencananya, kehendaknya. Nah, maka para pemimpin atau raja dianggap paling bisa mengetahui atau mereka yang bisa menafsirkan mimpi ya supaya bisa memahami kehendak dari yang ilahi itu. Lalu dibuat semacam orang bilang metode. Bagaimana kita harus tahu keinginan yang ilahi itu atau dewa tertentu. Yang biasa itu orang memandang gejala langit, matahari, bulan, bintang, ya. Yaitu untuk suku-suku tertentu atau budaya tertentu kan sering dianggap dewa-dewi langit. Ini lihat gejalanya aja, pasti dia ada maksudnya. Sampai hari ini masih ada sisa-sisa itu dalam horoskop atau astrologi. Ya. Atau yang lebih biasa itu mengamati organ dalam dari hewan kurban, entah hati atau empedu. Masih dipraktekkan sampai sekarang.
atau yang juga umum ada dalam Alkitab, membaca atau menafsir mimpi. Maka laris itu juru tafsir mimpi seperti Yusuf, ya, dapat karir bagus di Mesir yang memang di mana mimpi itu penting bagi para Firaun. Jadi ini sebenarnya gejala yang cukup umum bahwa di budaya-budaya kuno, terutama di lingkungan Timur Tengah kuno, itu ada semacam keinginan untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh yang ilahi, dan ada petugas-petugas khusus untuk itu. Nah, nubuat bisa kita tempatkan dalam konteks itu. Ya. Orang yang ditugaskan khusus untuk berkonsultasi, mendapat pesan langsung dari Allah. Nah, ini tentu agak berbeda yang mereka harus tafsirkan mimpi atau tafsirkan gejala di langit. Nah, itu kalau kita tempatkan sebagai gejala kebudayaan yang umum. Nah, dalam perjanjian lama, para nabi itu punya peran dua arah. Meskipun selama ini mungkin orang terlalu menekankan gejala bahwa dia menjadi juru bicara Allah kepada manusia, kepada umatnya. Ya, tentu itu betul. Tapi bukan hanya satu arah orang. Memang ada arah dari Allah kepada Nabi, lalu Nabi yang sampaikan kepada umat Allah, atau kepada raja, atau kepada imam, atau kepada bangsa asing. Ya. Sehingga itu sering nubuat orang artikan sebagai pesan Allah. Tapi itu hanya salah satu sisi. Ya, karena ada sisi lain yang sering dilupakan, bahwa Nabi juga dibutuhkan Allah. Ya, itu dalam narasi Alkitab sering diperlihatkan. Sering Nabi itu ingatkan Tuhan akan kebutuhan umatnya, akan kebutuhan manusia, agar Tuhan mengambil tindakan yang sesuai. Yang paling menarik tentu Bapak Ibu semua tahu, Abraham. Tentu ini dalam tradisi Yahudi, bahkan tradisi saudara-saudari Muslim, ya, Abraham atau Ibrahim tetap diberi gelar nabi. Abraham juga disebut nabi oleh Allah sendiri, ya. Nah, dia jelas kalau kita baca cerita bagaimana dia bernegosiasi, ya, sebelum Tuhan menghukum, ya, Sodom dan Gomora, ya. Dia ingatkan Tuhan, masa engkau membinasakan seluruh penduduk kota kalau ada 30 orang baik atau orang benar di kota itu? Kan nggak mungkin. Engkau kan Allah yang adil, ya. Tidak mungkin kau membinasakan seluruh kota padahal ada 30, ada 20, ada 10 orang baik. Jadi dia semacam mengingatkan Tuhan bahwa dia itu Allah yang adil. Jadi ada dua arah. Di satu pihak yang lebih umum, dia membawa pesan dari Allah kepada manusia, tapi juga ada segi lain di mana sebenarnya dia mengingatkan Tuhan akan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ini peran dua arah para nabi dalam perjanjian lama. Ya. Lalu ada beberapa jenis kalau kita baca uh, literatur, katakanlah kenabian, baik nabi-nabi yang awal seperti Samuel, ya, Nabi Nathan, terus ke nabi-nabi yang selanjutnya, terutama nabi yang kita sebut nabi-nabi yang kemudian, ya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Kita bisa sedikit menggolongkan ada kelompok-kelompok nabi-nabi yang dalam kurun waktu tertentu berkembang di Israel. Tentu yang paling awal itu yang disebut nabi ekstatis, ya, yang mengalami ekstase. Itu kalau kita baca kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, kita sering ketemu semacam rombongan nabi. Bahasa Ibrani pakai bene Nevi'im, ya, anak-anak nabi. Ya, sebenarnya ada kerombongan yang sering kerasukan roh Allah, lalu mereka masuk dalam keadaan ekstasi, di luar kesadaran. Itu banyak di kitab Samuel, 1-2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ya. Lalu yang menarik kalau mereka berjalan dalam keadaan ekstasis itu bisa penontonnya ikut ditulari, ya, kena juga, ya. Saul pernah
Ya, Raja Saul waktu dia dekat dengan rombongan Nabi, dia juga ikut, orang bilang, mengalami keadaan ekstase seperti itu ya. Biasanya kita terjemahkan kemasukan roh ya. Ya, mereka ada. Ini tapi gejala itu sendiri mau membuktikan bahwa mereka punya hubungan khusus dengan Allah. Ya, mereka adalah abdi Allah dan berjuang untuk kemurnian agama Israel. Ya, kadang-kadang mereka juga menyembuhkan, membuat semacam mukjizat, dan bahkan kelompok-kelompok ini bisa juga mengatur perubahan rezim politik. Ya, jadi ya, ada peran tertentu dalam. Tapi ini kelompok yang disebut nabi ekstatis seperti ini itu hanya berperan pada periode-periode awal. Zaman Samuel, juga zaman Elia dan Elisa masih banyak kelompok-kelompok ini. Nah, hanya problemnya pada periode yang sama banyak muncul nabi-nabi palsu yang punya juga gejala-gejala ekstasis yang mirip. Ya. Karena itu gejala kerasukan ya, atau kemasukan roh atau ekstase seperti ini tidak banyak dikembangkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Seakan-akan Alkitab sendiri sudah mengambil jarak, ya, mengambil sikap kritis terhadap fenomen itu. Ya. Kenapa? Karena juga nabi-nabi palsu mengalami gejala yang sama. Biasanya Alkitab menyeleksi ya, melihat bahwa gejala-gejala tertentu jangan sampai disalahpahami. Karena itu nabi-nabi yang mengalami ekstasi seperti ini secara rombongan itu tidak makin lama makin hilang dari panggung perjanjian lama. Yang lebih stabil ini nabi jabatan. Ya, kelompok kedua. Mereka ini semacam pegawai istana, bekerja di istana Raja Israel, punya hubungan khusus dengan Allah, dalam arti dia harus menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada raja. Misalnya Samuel. Samuel ini contoh seorang nabi jabatan karena dia sebagai pelihat dia bisa mengetahui hal-hal yang raja tidak tahu dan dia harus memberi nasihat kepada raja. Bahkan dia juga bertugas untuk mengurapi raja. Raja Saul, Raja Daud, itu semua diurapi oleh Samuel. Maka dia menjadi semacam nabi jabatan. Ya, ya, atau juga Nabiah, Deborah, Nabi Ahia, Nabi Yahulda, itu semua nabi yang berkarya di sekitar atau di dalam istana Raja Israel. Jadi mereka menjadi penasihat raja, terutama dalam mengalami atau berhadapan dengan situasi-situasi yang kritis, ya, perang. Kalau perang gimana? Minta nasihat pada nabi. Kalau ada bencana alam itu karena apa? Minta pendapat dari nabi. Ya, jadi raja berkonsultasi dengan nabi sehingga mereka praktis menjadi katakanlah pegawai raja. Ya. Contohnya itu Nabi Gad, Nabi Nathan, penasihat Raja Daud, Nabi Nathan, kita tahu semua. Ya, jadi kadang-kadang memang nabi jabatan ini cenderung ya bisa demi mengamankan posisi ya. Posisi kan enak ya. Pegawai raja itu eselon satu. Jadi sering mereka untuk supaya posisinya aman ya mereka mudah sekali berubah menjadi nabi-nabi palsu. Artinya tidak lagi menyuarakan apa yang raja harus lakukan, tapi mereka hanya ingin supaya raja senang. Ya. Jadi itu sering nanti kita lihat itulah persis bedanya nabi palsu dengan nabi yang sejati. Lalu ada nabi yang selain bekerja di istana, nabi jabatan, ada nabi-nabi yang khususkan diri di bait Allah, ya, atau yang disebut nabi ibadat. Jadi mereka bekerja seperti petugas bait Allah dan sering menyampaikan doa-doa pada umat, ya, doa-doa umat kepada Allah. Jadi mirip pekerjaan para imam, tapi dilaksanakan oleh para nabi. Ini memang sering macam tumpang tindih. Nah, misalnya Nabi Nahum, Nabi Habakuk, Nabi Yoel, itu biasanya disebut contoh-contoh Nabi yang berkarya di bait Allah. Ya, mirip petugas liturgi seperti para imam.
Dan biasanya ada periode magang. Kita tahu misalnya cerita Samuel ya, dia harus tinggal di sekitar Bait Allah dulu ya, sampai berapa tahun baru bisa diangkat, diresmikan jadi nabi Bait Allah. Yang paling umum, yang paling dominan itu sebenarnya apa yang disebut nabi karismatik, ya. Nabi yang berkarisma, dikaruniai dengan karisma kenabian atau roh kenabian. Tentu uh, istilah karismatik agak berbeda dengan pendapat atau istilah itu sekarang. Karisma artinya orang yang dikaruniai karisma kenabian. Maka mereka disebut nabi karismatik. Biasanya mereka tampil bukan dalam rombongan, tapi secara individual, independen. Mereka berada di luar lembaga, baik lembaga kerajaan maupun lembaga keagamaan. Jadi mereka tidak pegawai istana, tidak juga petugas liturgi. Justru mereka selalu kritis terhadap lembaga kerajaan, raja, dan terhadap para imam dan liturgi. Jadi nabi-nabi karismatik ini justru sering mengeritik ya raja dan kerajaan, juga mengeritik para imam dan ibadat di Israel. Jadi mereka macam lembaga independen ya, partai oposisi ya. Dan mereka juga tidak ekstasis ya, tapi normal. Tentu ada nabi seperti Yeskiel yang banyak tindakan yang aneh-aneh, tapi rata-rata mereka tidak mengalami orang bilang ekstasis. Selain tentu aja beberapa nabi yang mengalami penglihatan, itu beda dengan ekstasis. Ya. Lalu mereka biasanya dipilih dari pelbagai macam latar belakang. Ada yang dipilih dari kalangan yang bukan istana, ada dari kalangan bawah, misalnya Amos, petani, kalangan atas, Yesaya, atau dari kalangan imam, misalnya Yeremia dan Yeskiel. Jadi latar belakang para nabi karismatik ini bervariasi tergantung Tuhan memilih yang mana. Yang lebih penting tugas mereka. Mereka tampil dominan dan ini yang sebenarnya paling kita tahu sebagai pembela kemurnian agama Israel. Ini mereka pembela iman yang sejati, yang otentik. Mereka harus menyampaikan kehendak Tuhan pada saat tertentu, mengecam para raja. Kalau mereka korup dan tidak setia, dikecam para raja tanpa takut. Kadang-kadang mereka juga mengecam para imam dan ibadat. Misalnya Hosea, Amos, mengecam para imam dan ibadat yang mengabaikan kasih dan keadilan. Ya, kalau liturgi atau ibadat jalan lain, keadilan dan kebenaran jalan lain, itu biasanya dikecam oleh para nabi. Atau kadang-kadang dia mengecam seluruh umat. Karena seluruh umat sudah bertingkah laku yang menyimpang. Nah ini ciri khas para nabi karismat. Jadi mereka tampil untuk mengecam lembaga-lembaga yang menurut mereka sudah tidak setia pada inti iman sejati Israel seperti yang terkandung dalam hukum Taurat. Ya. Mereka mengabdikan seluruh diri dan hidup demi tugas tersebut. Dan kadang-kadang tugas itu justru mereka alami sebagai beban yang sungguh berat bagi mereka. Jadi kadang-kadang mereka nggak menikmati, tapi tidak bisa lain harus mereka lakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Ya, karena itu sering nabi-nabi ini mengalami banyak sekali tantangan, ya, banyak sekali penderitaan dan sering tidak disukai, ditolak, ya, tidak didengar. Kenapa? Karena mereka harus mewartakan sesuatu yang kadang-kadang tidak disukai orang. Ya. Itu tanda bahwa mereka tidak menguasai karunia kenabian. Ini kan karisma. Karisma kan berarti pemberian dari Tuhan. Maka mereka tidak bisa semau-maunya menyampaikan firman. Harus menyampaikan apa yang sungguh menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang mereka harus menunggu ada saat mereka harus menyampaikan firman. Maka juga ada beberapa kasus tidak kontinu. Ya, mereka ada semacam waktu jedah, beristirahat beberapa lama. Itu semua bukti dalam narasi bahwa mereka tidak
berkuasa atas karisma itu. Sungguh-sungguh ini suatu yang ditugaskan atau diberikan oleh Tuhan, sekehendak hati Tuhan. Ya. Nabi hanya menjalankan tugas itu. Nah, karena itu umumnya para nabi itu punya dua sifat. Katakanlah tugas mereka itu membuat mereka itu konservatif sekaligus kritis. Konservatif artinya apa ya? Dari konservare ya, menjaga, ya, memelihara. Maka para nabi itu bukan tokoh reformis, bukan tokoh pembaharu, apalagi yang liberal, progresif. Para nabi justru amat konservatif, ya, konservatif dalam arti murni dari kata itu ya, menjaga, memelihara kemurnian pelaksanaan hukum Taurat ya. Orang bilang pelaksanaan hukum Taurat secara murni dan konsekuen ya kalau kita mau pakai bahasa P4 ya. Karena itu dalam pembagian kanon Yahudi ya, Torah, Nevi'im, nabi-nabi itu diurutkan di bagian kedua, ya, semacam lingkaran kedua setelah Taurat. Jadi fungsinya memang untuk memagari Taurat, menjaga agar Taurat itu dijalankan secara murni dan konsekuen. Dari segi itu mereka konservatif, tapi juga sekaligus kritis terhadap ketidakadilan. Tadi, ketidakadilan kalau dilakukan oleh lembaga kerajaan dan para raja, itu yang dikecam. Kalau ketidakadilan itu menyangkut ibadat yang tidak seimbang, dilakukan oleh para imam, itu pun dikecam. Jadi dia kritis terhadap dua lembaga penting dalam agama, dalam masyarakat Israel kuno ya, lembaga kerajaan dan lembaga ibadat. Jadi mereka sebenarnya kritis semua upaya yang mau Israel lebih sesuai dengan perkembangan zaman, mau lebih trendy, up to date, pasti akan dikecam oleh para nabi. Mereka ingin harus laksanakan Taurat secara murni, ya. Seperti Samuel. Samuel mengecam waktu Israel mau mempunyai raja seperti bangsa lain. Ya, Samuel mengecam raja Israel itu hanya Tuhan. Kenapa sekarang kamu mau memiliki raja seperti bangsa lain? Ya. Akhirnya dia setuju, ya, karena Tuhan mengatakan, oke, kalau mereka mau, silakan. Mereka akan mendapat seorang raja, tapi harus kau beritahu konsekuensinya. Kalau kamu akan punya raja, kamu nanti akan begini-begini. Ya. Ini Samuel itu dia menentang sistem kerajaan karena sejak dahulu Israel bukanlah kerajaan, ya. Hanya Tuhanlah raja mereka. Amos dan Mika mereka mempertahankan sistem pertanian ekonomi rakyat kecil ya, ya berhadapan dengan sistem baru yang berpusat di kota ya oleh tuan-tuan tanah. Itu sebenarnya inti dari kritikan Amos dan Mika. Yesaya sebaliknya, dia pertahankan betul dinasti Daud. Itu kan mempertahankan status quo sebenarnya ya, dalam bahasa sekarang ya. Ya, ya. Mempertahankan penguasa. Ya. Yesaya itu bahasanya bahasa yang amat pro dinasti Daud. Nahum dan Obadya, dua nabi kecil, sebenarnya tulisan mereka itu amat fanatik, nasionalis. Ya. Mereka tidak terlalu suka, ya, orang bilang pergaulan internasional, ya, hubungan dengan agama lain atau dengan suku lain itu ditentang oleh Nahum dan Obadya. Ya. Jadi kalau kita pakai Nahum dan Obadya untuk hubungan ekumenisme antar agama sekarang nggak bisa, karena nabi-nabi ini punya pesan-pesan yang amat nasionalis. Ya, dari segitu, jadi setiap nabi benar ingin berusaha ya, dalam konteks zamannya agar Taurat itu sungguh dijalankan secara murni, ya, secara murni. Tapi tetap tadi ya, mereka ini adalah suara-suara kritis untuk membela iman Israel yang tradisional. Mereka mau membela kemurnian agama Israel dari campuran asing, sekaligus konservatif, ya, menjaga tradisi iman Israel yang asli, ya, yang dasariah. Mereka adalah pengawal-pengawal perjanjian. Nah, itu sebenarnya tugas
atau fungsi atau peran para nabi. Tentu di situ kita berhadapan dengan para nabi sejati dan nabi palsu. Ya. Dan biasanya untuk nabi sejati yang sebagaimana saya katakan tadi, kriterianya jelas. Mereka itu biasanya mengatakan apa yang orang harus dengarkan, bukan sekedar mengatakan hal-hal yang disukai atau diingini para pendengarnya. Nah, itu sebenarnya pembeda yang bagus. Raja harus mendengar apa yang harus dia dengar. Jadi nabi sejati mengatakan sebenarnya meskipun raja tidak suka dengar, sebaliknya nabi palsu dia hanya ngomong apa yang raja suka. Itu perbedaan yang pertama. Lalu nabi sejati biasanya tampil tanpa takut, tanpa bermegah-megah ya, karena dia tahu ini karisma dari Tuhan. Maka dia tampil tanpa kesombongan dan juga tanpa takut karena dia hanya menyuarakan apa yang harus dia suarakan. Ya. Tetap rendah hati, tapi karena dia berani, dia tidak memikirkan keamanan dirinya sendiri. Ya. Nabi sejati juga tidak menjadikan tugasnya sebagai mata pencaharian, ya, atau sarana untuk mencari keuntungan. Ya, mereka tetap independen secara ekonomi, bebas. Kalau diusir, oke ya. Maka ingat itu cerita di kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17 ya. Imam Asia ya bilang sama Amos, kau pulang, kamu jangan cari makan di sini. Ya, pulanglah ke negeri asalmu. Tapi Amos bilang, oh saya punya pekerjaan. Ya, saya petani dari Tekwa, tapi saya ditugaskan oleh Allah untuk mengatakan ini. Jadi dia tidak menjadikan nabi itu sebagai ladang mata pencaharian. Itu nabi sejati. Dan nabi palsu sebaliknya. Dia pakai jabatan itu untuk cari keuntungan atau sebagai ladang mencari, sebagai ladang mata pencaharian. Lalu nabi sejati biasanya otentik. Tidak ada jarak antara hidup konkretnya dengan apa yang dia wartakan. Ia mempraktikkan sendiri apa yang diwartakannya. Dia mengatakan apa yang dijalankannya. Jadi seluruh hidupnya itu adalah pewarta. Ya, bukan hanya omdo, bukan hanya omon-omon ya orang bilang. Ya, tapi seluruh hidupnya itu yang dia wartakan. Ya. Dia mewartakan dengan tingkah laku yang konkret. Ya, juga yang juga penting, para nabi sejati tidak mencari tugasnya atas inisiatif sendiri, tapi semata-mata karena ditugaskan oleh Allah. Bagaimana tidak tadi kita katakan, dia benar-benar mendapat karisma. Dan karisma itu, tugas itu kadang-kadang mereka sendiri tidak suka. Ya, banyak sekali pandangan atau panggilan Nabi Yesaya, Yeremia, itu mereka awalnya nggak mau. Bahkan panggilan itu dirasa sebagai beban yang berat sekali. Ya, ya baca aja Yeremia. Ya. Dia mengeluh setengah mati. Ya, saya nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Kenapa kau beri saya begini? Kenapa kau beri saya harus ngomong kepada bangsa yang seperti ini? Jadi mereka sering mengalami bahwa karisma atau tugas itu sesuatu yang sebenarnya tidak suka. Mereka tidak suka. Tapi karena ini ditugaskan oleh Allah, maka mereka melakukannya. Itu nabi sejati. Ya. Beda dengan nabi palsu yang membanggakan diri, membanggakan kemampuan mereka sendiri, mencari keuntungan dari tugasnya, dan juga tadi mengatakan hal-hal yang orang suka dengar saja. Dan itu ada beberapa prinsip. Kalau kita mau menafsir, katakanlah nubuat nabi, ya ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya. Tentu prinsip umum ya. Pertama, nubuat itu harus jelas. Ya, karena tujuannya untuk menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Ya, melalui kata dan tindakan nabi. Berarti apa? Allah ingin nubuat itu sungguh jelas. Ya. Pesan kenabian itu pasti jelas. Minimal untuk pendengar awal. Ya. Dan juga nubuat itu harus relevan. Menjawab kebutuhan umat yang nyata. Sesuai dengan konteks. Dan itu untuk menafsir sebuah nubuat, kita harus cukup jelas menggali konteks nubuat itu diberikan dan pesannya untuk konteks itu apa. Yang kedua, nubuat para nabi itu memang ingin menyapa para pendengar
pada zamannya sesuai dengan kebutuhannya yang real. Maka disebut ini foretelling. Jadi nubuat itu bukan ramalan tentang masa depan yang biasa kita pahami, tapi nubuat itu lebih untuk menjawab kebutuhan sekarang ini yang nyata. Yang ketiga, nubuat juga tidak meramal, ya, meskipun bukan meramal, tapi nabi karena dia punya orang bilang spiritualitas yang mendalam, bisa melihat dengan jernih, ya, sejarah umatnya, pengalaman-pengalaman umatnya dalam sejarah, maka Nabi juga punya orang bilang cara pandang teleskopik tentang masa depan. Artinya apa? Mereka mampu melihat peristiwa-peristiwa yang secara historis terjadi dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yang kadang-kadang berjarak ribuan tahun. Ini cara pandang yang penting kalau kita menafsirkan nubuat-nubuat tertentu ya. Ini kira-kira saya coba menggambar cara pandang teleskopik ya. Bagaikan kalau kita melihat deretan pegunungan dari jauh, kita melihat satu gunung yang paling dekat itu di depan, lalu ada gunung-gunung lain di belakang, tapi sebenarnya jarak antar gunung-gunung itu bisa ratusan atau puluhan kilometer. Nah, tapi kita bisa katakan lihat dari satu sudut pandang secara keseluruhan. Ini semacam metafor atau simbol bagaimana para nabi melihat sejarah. Ya. Jadi nubuat itu kadang-kadang menjangkau baik peristiwa yang di hadapan mata dari para nabi maupun bisa mengacu pada peristiwa-peristiwa yang masih jauh setelah nabi itu hidup. Ya. Biasanya contoh yang sering dipakai itu bacaan malam Natal ya. Kita baca Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kekuasaannya besar, damai sejahtera tidak akan berkesudahan, takhta Daud ada dalam kerajaannya, dan seterusnya. Ini kita baca dalam liturgi malam Natal. Kenapa? Karena menurut pembacaan kita, nubuat Yesaya ini tidak berhenti pada zamannya. Tentu untuk konteksnya, anak di sini ya anak yang lahir pada masa hidup Yesaya. Yang menurut para penafsir itu mungkin anak yang diberi gelar Immanuel di bab 7 atau anak Nabi Yesaya sendiri ya, menurut para penafsir. Tapi untuk kita, kata-kata Nabi itu mengarah ke depan, ke peristiwa yang jauh sekali, yaitu pada saat Yesus Kristus, anak Daud, lahir ke dunia. Dan juga pada saat Yesus Kristus datang kembali sebagai Raja di akhir zaman. Dia bilang, apa yang saya lihat itu punya beberapa, katakanlah, fase pemenuhan. Itu yang disebut cara pandang teleskopik. Lalu yang juga menarik bahwa untuk nubuat para nabi, ya, karena bisa lihat dalam beberapa fase, maka pemenuhan nubuat itu bisa terjadi dua kali. Macam tadi, pada zaman nabinya sendiri maupun pada zaman setelah nabi itu hidup. Ya. Nubuat Nabi Nathan bahwa Raja Daud akan punya anak jelas terpenuhi waktu Salomo lahir. Tapi juga terpenuhi saat katakanlah penulis surat Ibrani menerapkan nubuat itu waktu Yesus anak Daud tampil di muka bumi. Jadi anak Daud itu terpenuh baik di Salomo maupun di Yesus Kristus. Dua periode yang berbeda. Jadi ada pemenuhan pertama dan pemenuhan kedua. Lalu prinsip yang lain, sering nubuat itu pemenuhannya sifatnya kondisional. Terpenuh yaitu tidaknya tergantung dari reaksi tanggapan umat. Kalau katakanlah Yunus bilang 40 hari lagi Ninive akan dihancurkan, itu nubuatnya. Tapi begitu semua rakyat dari raja bertobat, nubuat itu tidak terjadi karena
umat berubah, Allah juga berubah. Ya, tidak jadi menghukum umat. Jadi nubuat Nabi sering sifatnya kondisional. Ya. Karena itu orang bilang pemenuhan nubuat itu ada macam-macam. Ada yang terpenuhi secara harfiah, artinya memang secara historis aktual terpenuhi, itu disampaikan bahwa Yerusalem dan raja akan luput dari serangan Babel kalau kamu menyerah. Itu kata Yeremia. Tapi Raja Zedekia tidak mau menyerah. Mereka mau berperang. Akhirnya pasukan Babel menghancurkan Yerusalem. Jadi terpenuhi secara harfiah historis. Ada yang terpenuhi secara figuratif, secara perlambangan. Ya, Zakaria mengatakan Allah akan menghukum Israel dengan membunuh gembala dan mengacaukan kawanannya. Itu kata Zakaria. Yesus melihat nubuat Zakaria itu terpenuhi waktu dia ditangkap. Murid-muridnya semua lari. Yesus menerapkan nubuat Zakaria secara figuratif. Lalu ada yang memenuhi baik secara harfiah maupun secara rohani. Ya. Amos pasal 9 menubuatkan bahwa dinasti Daud akan terpenuhi dan dia akan berkuasa atas Edom dan bangsa-bangsa lain. Itu terpenuhi oleh Daud waktu dia menaklukkan Edom dan bangsa lain. Tapi menurut kisah para rasul pasal 15, nubuat Amos ini terpenuhi waktu bangsa-bangsa lain percaya kepada Yesus anak Daud. Jadi ada pemenuhan harfiah historis dan pemenuhan secara ironi, rohani. Lalu ada pemenuhan secara tidak terduga-duga. Nubuat tentang hamba Tuhan, ya, hamba Yahweh di Yesaya 52:53 dikaitkan dengan Mesias yang berkuasa, yang jaya. Tapi oleh Yesus diterapkan dalam dirinya sebagai Mesias yang hina, yang kalah, yang disalibkan. Ini pemenuhannya tidak terduga, tapi terpenuhi. Lalu ada nubuat yang belum terpenuhi sampai sekarang. Nubuat tentang tidak adanya perang, hidup penuh damai, ya. Juga nubuat bahwa Kristus akan datang lagi dalam katakanlah kita Wahyu itu belum terpenuhi sampai hari. Nah, itu beberapa cara nubuat terpenuhi. Mungkin di akhir saya sedikit memberikan semacam pesan umum ya dari nubuat para nabi yang kita bisa pegang ya dari keseluruhan panorama literatur nabi-nabi yang kita mungkin bisa ambil sebagai relevansi itu cara memandang dunia ini seperti para nabi melihatnya. Ya. Pandanglah dunia dan sejarah dari kacamata keabadian. Ya, Allah sendiri. Ya. Jadi semuanya harus dilihat dari sudut pandang. Zaman Amos misalnya kerajaan Samaria itu apa kurangnya makmur secara ekonomis dibanggakan oleh raja dan rakyatnya. Tapi Amos justru mengeritik. Karena menurut dia semuanya percuma kalau masih ada banyak ketidakadilan dan penindasan terhadap kelompok-kelompok kecil. Jadi dia memandang secara tidak memutlakan sejarah ini. Ya. Lalu percaya penuh pada Allah. Itu ajakan dari para nabi. Jangan percaya pada manusia atau koalisi dengan negara-negara besar. Itu sebenarnya kritikan dari Yesaya. Hanya bersandar pada Allah saja. Lalu kasih Allah itu yang menjadi dasar eksisnya umat Allah. Kita ada karena kasih. Untuk menanggapi kasih itu, maka Nabi menekankan hidup yang adil dan benar. Jadi kita hidup adil dan benar karena kita ada sebagai umat berkat kasih Allah saja. Lalu tema yang juga kuat di nabi-nabi itu bertobat, ya berbalik, kembalilah. Sering kita hidup dalam rutinitas yang membuat kita terlena, jalan terus, lupa berbalik untuk kembali kepada Allah. Lupa kembali ke cita-cita awal mengapa kita percaya. Itu selalu yang menjadi pewartaan para nabi. Lalu
berubah dalam jati diri. Meskipun ada orang bilang kritik sosial dari para nabi, tapi sebenarnya para nabi itu tekankan perubahan pada hati setiap orang. Jati diri yang perlu berubah, maka masyarakat akan juga berubah. Hati yang berubah. Lalu umat Allah yang dipulihkan, orang bilang apapun penderitaan yang dialami umat Allah, apapun hukuman yang mereka terima, para nabi tetap memberikan warta pengharap. Tuhan pasti akan memulihkan umat. Jadi ada optimisme dalam pewartaan para nabi. Dan yang terakhir, ciri universalisme. Para nabi mewartakan Tuhan yang juga memikirkan keselamatan bangsa-bangsa lain ya, seperti diwatakan dalam kitab Yunus ya. Jadi tidak ada tempat untuk fanatisme sempit ya, ya. Demi jati diri kita tidak perlu menyangkal atau menghina atau membenci orang lain ya. Itu saya rasa beberapa hal ya. Mudah-mudahan saya tidak melewati waktu yang disiapkan terlalu banyak ya. Hal yang bisa saya share dengan Bapak Ibu menyangkut peran ya, makna nabi dalam tradisi perjanjian lama. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tensi atas pemaparannya malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, Frater, Suster, kalau ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, Pak Yudhistira, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak Tensi. Saya tertarik dengan pembahasan materi yang tadi Bapak paparkan kepada kami atau kepada saya, dan saya menangkap beberapa titik poin yang mungkin saya akan berdiskusi aja sih Pak Tensi. Jadi saya tidak tanya, hanya meminta pandangannya bagaimana. Nah, tadi di dalam penjelasan materi tersebut saya menyimak bahwa ada tentang Nabi Yesaya itu sendiri ya. Di dalam kenabian Yesaya itu kan dia dianggap nabi yang paling muda dan telah bernubuat tentang datangnya Mesias itu. Sebenarnya yang saya ketahui dalam literasi itu bahwa Nabi Yesaya itu yang menulis bukan Yesaya, anonim. Ada juga mengatakan muridnya, tapi jauh ya jarak. Tapi bukan itu yang saya mau berdialog. Nah, ketika Yesus pulang ke Nazaret waktu Paskah itu, Yesus diminta dibacakan tentang kitab Yesaya itu, tentang apa? Roh Allah ada padaku. Ketika Yesus membacakan ayat tersebut, dan orang-orang Yahudi yang ada di Bait Allah kan tidak setuju dengan perkataan itu. Nah, menurut pandangan saya, bahwa patut diduga juga kitab Yesaya yang dinubuatkan di dalam kehidupan Yesus dan nyata di dalam Yesus, ketika Yesus membacakan arti Yesus, Roh Allah itu ada padaku. Lalu seakan-akan menurut pandangan saya bahwa Yesus itu dia berfirman. Jadi bisa patut diduga kitab Yesaya itu bagian dari kitab yang kelima dari 4 kitab suci itu. Begitu saja sih itu Pak Ensi. Kalau bisa saya diberikan pandangan atau bagaimana lah, atau dialog atau bagaimana. Jadi patut diduga dia begitu. Menjadi kitab yang kelima itu dari 4 kitab suci, 4 Injil itu. Begitu Pak Tensi. Makasih Ya, waktunya. baik. Terima kasih Pak Yudis. Ya. Langsung dijawab Pak Tensi atau mau tunggu penanya berikutnya baru sekalian dijawab atau langsung dijawab Pak Tensi? Oke ya, saya mungkin jawab aja ya. Ya, baik. Tentu ini Silakan. ada beberapa lapisan persoalan. Yang Ya. pertama, mungkin yang mau dikutip itu Lukas pasal 4 ya. Lukas pasal 4 ayat 16 dan seterusnya sampai 30. Konteksnya Yesus pidato pertama Ya. di kampung halamannya di Nazaret ya. Jadi di situ dia mengutip
Yesaya, meskipun dia kutip dari 2 ayat ya, setahu saya, dia mengutip dari 2 ayat Yesaya, intinya dia melihat perutusannya dalam terang itu, ya, bahwa dia diurapi, ya, roh Tuhan ada padaku, karena aku diurapi untuk, ya, mengatakan, ya, membawa beberapa, ya, mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan, ya, dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 2. Tentu kita harus ingat, ya, Yesus sebagai orang Yahudi abad pertama memasuki sinagoga rumah ibadat Yahudi, kitab suci Yesus dan seluruh, katakanlah, para rasul, bahkan generasi pertama kekristenan itu kitab sucinya itu kitab suci Yahudi. Jadi perjanjian baru belum ada waktu itu sebagai kitab, ya. Jadi yang dia kitab suci nggak ada yang lain selain kitab suci Yahudi, dan itu berarti ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketuvim, ya, tanah, ya. Ya, yang dia kutip ya kitab Nabi Yesaya. Ya, tentu Nabi Yesaya yang sekarang kita pahami ya Nabi besar di abad ke-8 itu. Tentu penulisnya aktualnya orang bilang orang lain. Jadi seluruh kitab suci itu selalu dikaitkan dengan tokoh-tokoh besar. Nabi-nabi sendiri itu kan aslinya pewarta lisan. Pewarta lisan. Jadi mereka tidak menuliskan langsung, tapi kemudian sekali baru mereka dikumpulkan nubuat-nubuatnya, cerita-ceritanya oleh generasi kemudian. Tapi tetap saja seluruh tradisi itu berasal dari Nabi Yesaya yang hidup dan mewartakan secara lisan. Seluruh orang bilang penulis Alkitab harus dilihat seperti itu, ya, prosesnya. Nah, yang penting poinnya tadi bahwa Yesus mengutip kitab sucinya, yaitu perjanjian lama menurut bahasa kita orang Kristen. Tapi itu kan kitab sucinya Yesus, kitab sucinya para rasul, kitab sucinya generasi pertama agama Kristen. Para pengikut Yesus itu memang sama dengan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi sesama. Belum ada yang kita sebut kitab suci perjanjian baru sama Yesus. Dengan itu saya kira klarifikasi, ya. Jadi nggak mungkin Yesaya itu jadi kitab yang kelima. Wong belum ada itu empatnya sebagai kitab loh. Itu kan karya dari, katakanlah, sesudah tahun 50, sudah tahun 60. Baru ditulis perlahan-lahan. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Mungkin umum saja, ya. Apakah sedikit lagi saya menyambung, apakah itu bisa dikatakan teks tersebut itu mau mengatakan oleh si penulis itu bahwa Yesus adalah nubuatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam diri Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsanya sendiri. Itu makna dari filosofi teks tersebut, Pak Oh, Enti. terbalik, ya. Jadi Terbalik. Yesus historis, ya, melihat dirinya sebagai memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Itu loh. Jadi Yesus melihatnya sekarang apa yang dulu dinubuatkan oleh saya penuhi dalam warta saya, dalam karya saya itu terpenuhi. Maka dia bilang, ya, ayat ini terpenuhi waktu kamu mendengarkannya, ya, waktu kamu menaatinya, waktu menaati apa yang saya wartakan, waktu kalau kamu mengikuti apa yang saya kehendaki, ayat Yesaya ini akan terpenuhi. Ya, kira-kira itu dia mengatakan. Ya, Jadi maksud saya bukan Yesus mengatakan secara pribadi, tapi si penulis mengatakan Yesus berkata demikian. Maksudnya begitu, Pak Enti. penulis apa? Penulis itu, Penulis Injil yang atau penulis, penulis? ya, yang mengatakan peristiwa itu. Oh, Yesus kan sudah tidak ada. penulis Injil Lukas. Iya, Ya, tentu untuk membedakan, orang bilang, ya, ya, materi-materi dalam Injil. Mana dari Yesus historis, mana dari penulis Injil kan betul. hampir tidak mungkin lagi, ya. Meskipun ada usaha sekarang untuk memilah-milah itu, ya. Yang jelas Yesus seperti yang diwartakan oleh Injil Lukas
itu melihat karyanya dalam terang teks Yesaya itu. Ya. Jadi kita tidak bisa lagi katakanlah memisahkan ini dari penginjil, ini yang dari Lukas, ya, ini yang dari Yesus historis. Brian nggak fruits ya? Ya. Kira-kira gitu Pak. Memang Ya, ada terima kasih. orang bilang Ya. ahli-ahli Yesus yang mau pisahkan itu, tapi sekarang Wih, dua-duanya udah satu, gitu. iya, Udah iya, satu iya, dalam iya, Injil. iya, iya. Terima kasih. Terima kasih, Potensi atas penjelasannya, diskusinya. Iya Pak Yudi. Baik, Terima kasih. Ya, terima terima kasih. kasih. Ya, ada di kolom chat ini Pak Tensi ada beberapa pertanyaan. Oke, Yang silakan. pertama saya mulai dari Pak Silverter. Tapi kayaknya sudah dijelaskan sama Pak Tensi, mungkin dia mau dengar langsung. Mau tanya, yang mana nabi jabatan di kitab suci? Silakan Pak Tensi. Yang tadi petugas ya. Ya, Jadi saya beri contoh yang paling jelas itu Samuel ya. Gitu ya. Jadi Samuel itu nabi yang memang nabi jabatan yang macam petugas istana. Jadi dia kalau kita lihat memang dia menasihati raja, baik Raja Saul, bahkan dia yang mengurapi Saul, dia mengurapi Daud, ya, jadi penasihat. Ya. Jadi macam petugas di lingkungan istana. Tentu ini cara pembagian dari kita ya, kita yang mengklasifikasi ya, bahan-bahan itu. Jadi nabi jabatan, nabi ibadat, nabi karismatik, nabi ekstasis. Itu kan cara kita menggolongkan nabi-nabi itu ya. Salah satu contoh yaitu Nabi Samuel atau Nabi Nathan, Nabi gitu, yang menasihati Daud kan Nabi Nathan dan lain sebagainya. ya, Macam pegawai dalam istana. baik. Terima kasih. Gimana Pak Silverter? Cukup jelas ya? Oke, pertanyaan kedua nih. Belum ada yang raise hand lagi? Saya bacakan lagi yang ada di dalam kolom chat. Pertanyaan dari Armiento. Bagaimana Nabi meyakinkan orang bahwa dia benar-benar berbicara atas nama Allah? Bagaimana otoritas Nabi diuji dan diverifikasi? Bagaimana Nabi menangani Nabi palsu atau mereka yang mengaku memiliki pesan ilahi tetapi tidak? Ya, memang ini soal verifikasi ya, saya mengerti ya. Tadi kita sudah sedikit memberikan beberapa poin tentang kesejatian Nabi diukur dari mana kan? Ya, Ya, pertama tentu yang dalam Alkitab sendiri, pertama mereka diberi karisma khusus, artinya ada panggilan khusus di mana mereka sebenarnya tidak mencari jabatan itu. Jadi mereka ditugaskan mau dan tidak mau, berbakat atau tidak berbakat. Jadi mereka ditugaskan untuk menyampaikan itu. Dan kadang-kadang mereka tidak suka. Biasanya mereka tolak di awal atau dalam perkembangannya mereka mengalami begitu banyak tantangan, penderitaan sehingga mereka merasa panggilan itu sungguh-sungguh suatu dalam tanda petik ya beban untuk mereka. Jadi mereka tidak terlalu menikmatinya. Itu beda dengan para nabi palsu yang justru memakai katakanlah tugas itu untuk menikmati ya entah keuntungan material atau posisi ya. Karena mereka mau amankan posisi maka mereka biasanya hanya omong yang raja-raja suka suka dengar ya. Saya kira itu dalam narasi Alkitab itu dikemukakan sebagai pembeda ya, antara yang palsu maupun yang sejati. Jadi sejati itu tidak mencari jabatan, dia diberi jabatan dan sering itu kadang-kadang membuatnya dia menderita. Lalu dia tidak menjadikan itu mata pencaharian dan juga segi otentisitas, jangan lupa kesejatian diri yang tadi juga dikatakan ya. Dia mengatakan apa yang sebenarnya ya, dan dia menghidupi perkataannya karena dia sering melibatkan seluruh diri untuk tugas itu tanpa takut baik terhadap raja maupun terhadap institusi keagamaan.
Tentu nggak ada metode-metode uh, katakanlah fit dan proper test ya seperti yang sekarang, tapi hidupnya sendiri ya, kesejatian diri dan hidupnya itu yang akhirnya terbukti dalam sejarah. Ya, kata-kata dia itu akhirnya yang terpenuhi, bukan kata-kata para nabi palsu. Ya, dari sejarah sendiri, peristiwa sendiri akan membuktikan seorang nabi berkata yang sejati atau berkata yang palsu. Ya, terima kasih. Pak Armiento? Oke. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga di kolom chat, Pak Tensi. Malam, Pak. Saya mau bertanya, apa kira-kira motif para pendukung Nabi? Atau boleh disebut pihak ketiga menyimpan, memperluas, serta mengembangkan pewartaan para nabi-nabi, Pak? Jelas ya, Pak ya? Ya, ini kan soal pentradisian bahan-bahan dalam Alkitab ya. Ya, tentu kita semua tahu dalam perjanjian lama seluruh Alkitab itu tulisan ini kan hanya muara terakhir dari tradisi lisan yang berkembang ratusan bahkan ribuan tahun. Ya, sebelumnya diwartakan secara lisan dan dalam konteks-konteks tertentu. Ada yang diwartakan secara lisan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup kesukuan, hidup klan, ada yang berkembang dalam konteks ibadat, nyanyian seperti Mazmur dan lain sebagainya. Ada yang berkembang tradisi-tradisi lisan itu dalam konteks sekolah, sekolah hikmat, ya, misalnya kitab-kitab Amsal dan lain sebagainya. Nah, konteks-konteks khusus ini melahirkan jenis sastra tertentu. Demikian buat nubuat Nabi ada inti-inti yang tetap diingat ya dalam tradisi lisan ya. Itu fungsi tradisi lisan kan biasanya mengingat inti tertentu dari pewartaan Nabi ya. Tidak mengingatkan semua ya. Tradisi lisan itu biasanya secara alamiah menyeleksi hal-hal yang penting dan terutama hal-hal yang bisa diterapkan ya dalam kehidupan yang terus berubah. Nah, pesan-pesan kenabian atau nubuat-nubuat kenabian tentu banyak yang dikembangkan dalam pembacaan selanjutnya oleh generasi yang berbeda, oleh para murid Nabi itu. Tapi tetap mereka biasanya mengalir dari pesan utama dari Nabi aslinya. Katakanlah, Nabi Yesaya, ya, menurut penelitian modern, 1 sampai katakanlah 30 itu biasanya dianggap lapisan yang paling awal dari kitab Yesaya. Baru ada periode yang berikut yang mungkin berkembang dari masa sekitar pembuangan itu 40-an sampai 55 dan seterusnya. Lalu 56 sampai 66 baru dari periode setelah pembuangan ya. Hingga orang ngomong tentang proto Yesaya, deutero Yesaya dan trito Yesaya. Ini kan cara orang bilang penelitian modern berusaha ya membagi itu. Tetap saja orang bilang ini tidak akan lari jauh dari pesan inti dari Nabi Yesaya yang hidup katakanlah pada abad ke-8 sebelum Kristus. Jadi ini periode yang berbeda dari konteks hidup yang berbeda. Tentu orang memeliharanya ya, karena orang kuno atau kalau orang dulu memang ingin memelihara sebanyak mungkin kasana warisan dari tradisi bangsa mereka. Jadi apapun itu mereka akan pelihara. Meskipun dalam penceriteraannya ada variasi penceritaannya, mereka pelihara semuanya. Sehingga nanti dalam tulisan kita bisa lihat, oh ini ada cerita penciptaan 2 kali. Ya karena dalam tradisi berkembang katakanlah dua versi yang agak berbeda, tapi karena itu seluruhnya ada dalam tradisi lisan, mereka pelihara semuanya, mereka tulis semuanya. Kira-kira itu, saya rasa cara zaman dahulu meneruskan tradisi lisan yang akhirnya sampai pada bentuk-bentuk tulisan. Baik. Frater Kevin?
Tapi ada tambahan sedikit, Pak. Boleh. Silakan, silakan. Silakan, Frater. Nah, jadi kan betul yang Bapak bilang, tapi ada juga yang diteruskan oleh penulis-penulis itu, pendukung tadi, pihak ketiga itu, bahwa ada mereka menampilkan sosok kepribadian kebebasan para nabi ya untuk melawan Allah. Kan ada itu. Mereka, misalnya Nabi Yunus, dia menyelamatkan, dia mempertobatkan, tapi bangsa itu nggak mau bertobat. Nah, dia menunjukkan sisi kebebasannya dengan amarah kepada Allah. Kemudian Nabi Yeremia. Nah, itu kenapa ditampilkan oleh para pendukung tadi, Pak? Supaya itu ditampilkan. Apakah ada pesan di balik itu untuk menyampaikan bahwa seorang nabi itu ya, dia itu kan bukan hanya utusan Allah, tetapi dia itu bisa menjadi kebebasannya itu ada untuk menyampaikan amarah kepada Allah, bahwa dia diutus, tapi kok Allah seakan-akan atau seolah-olah meninggalkan dia. Begitu, Pak. Terima kasih. Iya, saya mengerti. Pertanyaan bagus. Terima kasih, Frater. Tentu kalau kasus Yunus ya, dia semacam orang bilang anti nabi ya. Kalau dilihat seluruh ceritanya, dari semua nabi yang rata-rata, meskipun di awal panggilan ada nabi yang menolak, tapi kemudiannya menerima. Yunus ini dari awalnya udah kelihatan dia setuju, tapi ternyata dia tidak lakukan ya ke dalam narasi gitu ya. Jadi justru keseluruhan cerita ya, pesannya tentu kita harus lihat dalam keseluruhan ya, dalam prinsip penafsiran. Ya, pesan Nabi Yunus mana? Nah, Nabi Yunus justru pesan bahwa Allah bebas ya. Dia mau menyelamatkan siapapun, juga musuh klasik orang Israel. Dibenci tuh. Niniwe kan ibu kota Asyur, musuh klasik terbesar bangsa Israel. Tapi dia diutus untuk mempertobatkan bangsa itu. Jelas Yunus sebagai manusia saya nggak mau. Itu kan sebenarnya Yunus memperagakan hasrat atau sikap kita pada umumnya ya. Kita nggak mau orang yang kita benci itu bertobat. Tapi Yunus justru diutus untuk mempertobatkan dia. Itu justru menggarisbawahi bahwa kasih Allah itu jauh keluar batas-batas wilayah Israel sendiri. Dalam hal ini Yunus memperagakan sikap sempit ya, dari orang yang mau mempersempit Tuhan pada suku sendiri atau pada bangsa sendiri, dan lupa bahwa dia juga bebas untuk berkarya di luar batas-batas suku itu. Dan yang penting untuk Yunus dan kitab-kitab lainnya seperti Esther, ini pasti berkaitan dengan konteks historis pos pembuangan, di mana persoalan utama adalah bagaimana mereka sebagai umat Allah berhadapan ya dengan bangsa-bangsa lain setelah pembuangan. Persis cerita Ruth ya, semua dari konteks setelah pos pembuangan. Bagaimana kita beranggapan atau memperlakukan bangsa lain. Kita ingin supaya identitas kita jelas. Ini jadi ada radikalisasi demi identitas, tapi bagaimana untuk berhadapan dengan bangsa lain. Kalau Ezra Nehemia jelas, ya ceraikan bangsa lain, ya keras terhadap bangsa lain. Yunus dan Ruth punya ideologi lain. Nah, kita memang punya identitas, tapi tidak dengan membenci orang lain, karena Tuhan juga mengasihi bangsa lain. Saya kira itu konteks historis juga mendukung pembacaan seperti itu. Jadi Yunus ditampilkan justru untuk itu, menjadi menarik ya kisah Yunus itu. Ya. Apakah saya menjawab, Prof? Silakan, Frater. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Bagus sekali, mantap sekali jawaban-jawaban dari Pak Tensi. Sangat memuaskan sekali, Pak. Ada lagi Suster Ya. Ria. Suster Ria, silakan, Suster. Selamat malam, Pak. Malam, Suster. Pak, ada yang mau saya tanyakan di sini, saya kurang mengerti. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya calon suster SDC, postulan. Saya berasal dari Nias. Nah, pertanyaan saya, Pak, mengenai tentang nabi palsu.
Mengapa nabi palsu itu selalu merasa pintar dan membanggakan diri? Dan apa yang dimaksud dengan nabi ekstatik? Terima kasih. Baik, Saudara. Ya, mungkin saya mulai yang terakhir ya. Tadi dijelaskan nabi ekstatis itu karena gejalanya itu gejala kesurupan. Seakan-akan mereka mengalami ekstase, tapi itu kalau kita baca itu hanya umumnya terbatas di kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Jadi dari segi historis ini umumnya dari periode-periode awal dan biasanya mereka rombongan, kan? Rombongan dengan gejala-gejala yang ekstase seperti itu, ya dalam keadaan kesurupan seperti itu mereka berbicara, ya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan gejala itu juga bisa bisa mengenai, ya, menjangkiti para penonton. Tapi karena gejala itu sendiri juga dialami oleh kelompok-kelompok nabi palsu, maka dalam Alkitab sendiri kelompok ini atau gejala ini makin lama makin berkurang. Artinya apa? Artinya Alkitab sendiri sudah katakanlah mengambil jarak kritis, ya. Jangan sampai nabi itu hanya kelompok yang bisa kesurupan seperti itu. Karena itu makin lama gejala itu tidak ada lagi. Jadi nabi-nabi yang kemudian yang tadi kita sebut nabi-nabi karismatik, ya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, paling mereka mendapat vision, ya, mendapat penglihatan, tapi tidak banyak memakai katakanlah metode kesurupan, ya. Itu dianggap sebagai periode awal saja, di mana masih katakanlah bersinggungan dengan gejala nabi-nabi dari budaya lain atau yang kemudian menjadi gejala nabi-nabi palsu. Ini semacam acting, ya. Jadi kita susah, gejala ambigu katakanlah. Bagaimana kita bisa pastikan ini pesan dari Allah kalau disampaikan secara katakanlah mabuk-mabuk, ya, dalam keadaan begitu. Lalu ini apakah sungguh-sungguh atau acting, kan kita nggak tahu. Jadi gejalanya sendiri per se itu ambigu. Nabi-nabi selanjutnya tidak lagi punya gejala ekstatis seperti itu. Artinya ditinggalkan dalam Alkitab sendiri. Ya. Sedangkan yang kedua tentang nabi palsu, ya. Ya, susah tadi tanya tentang nabi palsu, ya. Ya, nabi palsu karena mereka jadikan kenabian itu sebagai tempat cari makan, ya, cari nafkah. Jadi dia dalam arti tertentu dia harus terus mengamankan status itu sebagai nabi. Untuk mengamankan status itu, dia akan omong apa yang orang ingin dengar saja, ya kan? Jadi nggak mungkin dia kritik raja kalau dia dapat nafkah dari raja. Jadi dia omong, oke, kita ini kuat, kita bisa melawan bangsa Babel. Sebaik raja lawan, perang, kalah. Justru Nabi Yeremia bilang, jangan perang, menyerah aja. Itu dia, karena Nabi Yeremia bilang nggak mungkin kita bisa menang. Lebih baik menyerah. Yerusalem, kota suci, nggak jadi dihancurkan, raja tidak dibunuh. Itu Yeremia, nabi sejati. Dia omong apa adanya. Tentu memalukan, menyerah. Itu memalukan. Tapi nabi palsu mengatakan, oh kita maju, perang. Kita bisa lawan Babel. Hasilnya apa? Hancur. Yerusalem, kota suci dihancurkan. Nabi di kayaknya dicungkil matanya waktu ditawan. Ya, itu dua hal. Yang satu ingin jabatannya dipertahankan, ya, gajinya tetap ada, tapi hasilnya justru celaka. Sedangkan Yeremia yang ngomong mungkin memalukan, tetapi karena itu tidak ditaati, maka juga nubuatnya mendatangkan celaka untuk Yerusalem dan raja. Itu berkaitan dengan perbedaan itu palsu dan sejati, ya. Semoga saya menjawab, ya. Terima kasih, Pak. Ya, Suster. Selamat malam. Oke, baik. Terjawab ya, Suster, ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Wah, ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat, Pak Tensi. Ada dari Pak Herman Yosef Syukur.
bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan para nabi. Apakah melalui para malaikatnya atau hanya mendengar suara atau bisikan? Kalau nabi agak jelas Tuhan berbicara langsung. Bagaimana yang lainnya? Dari Pak Herman. Ya, biasanya kalau kita berdasarkan teks saja ya, dalam teks nabi-nabi kan entah mereka melihat, mengalami penglihatan ya. Aku melihat ya, misalnya nabi-nabi yang sifatnya kuat penglihatan, Nabi Yeskiel misalnya. Tapi umumnya dalam sastra nabi-nabi dipakai rumusan ya, firman Tuhan datang kepadaku. Ya, jadi dia mengalami Tuhan berfirman kepada dia. Bagaimana persisnya itu terjadi kita tidak tahu. Ya. Yang kita baca dalam Alkitab dia mengatakan firman Tuhan ada pada dia. Kadang-kadang dia mengalami penglihatan. Ya, itu jadi dalam teks sendiri biasanya dua hal itu dikatakan ya. Ya, aku melihat tuh firman Tuhan datang kepadaku, sebuah rumusan yang sebenarnya rumusan standar ya untuk orang bilang para duta-duta, para raja di Timur Tengah kuno. Ya, kalau mereka diutus ke raja yang lain, mereka akan mengatakan firman Tuhan atau firman Nebukadnezar datang kepadaku untuk disampaikan kepada raja lain atau kepada rakyat. Jadi itu formulasi yang umum untuk menegaskan bahwa nabi itu hanya penyambung lidah dari Tuhan. Jadi dia hanya meneruskan kata-kata Tuhan, bukan kata-katanya sendiri. Jadi ya, itu yang kita baca dalam Alkitab. Ya. Tidak banyak lewat katakanlah mimpi. Ya, itu Yusuf ya dalam kitab Kejadian yang pakai mimpi itu malah masih terlalu dekat dengan budaya-budaya katakanlah budaya-budaya yang sezaman ya, dengan Yusuf. Budaya Mesir di mana memang mimpi itu penting untuk mengetahui maksud dari dewa-dewa. Nah, kalau Firaun yang seharusnya paling tinggi kedudukannya, jangan lupa itu pola piramidal ya. Agama Mesir itu agama piramidal. Yang dikerucut itu yang paling ujung itu Firaun. Yang paling tinggi seharusnya dia yang paling jelas dengar suara Tuhan. Tapi kalau Firaun yang paling tinggi itu nggak bisa dengar, nggak bisa tahu arti mimpinya, dia perlu penafsir mimpi yang bagus seperti Yusuf. Jadi Yusuf karirnya menanjak justru karena dia tiba di Mesir di mana mimpi itu sungguh penting bagi Firaun. Ya, ya itu kalau kita jelaskan secara manusiawi. Oke. Ya, tapi untuk nabi-nabi dalam Alkitab biasanya dua jenis sastra itu ya, atau penglihatan, tapi terutama dengan rumusan firman Tuhan datang padaku. Ya, jadi dia mau justru mau menggarisbawahi ya dalam keadaan sadar merasa diri terpanggil untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana persisnya dia dengar itu tidak dikatakan ya. Kita hanya bisa berasumsi. Tapi sebaiknya jangan berasumsi. Ya, terima kasih Pak Oke, Sensi. mudah-mudahan Pak Yosef sedikit puasin jawaban umum saja ya Bapak Ibu. Minta maaf kalau saya tidak menjawab seluruhnya. Kalau 50% ya kita sudah senang sama-sama ya. Bapak Ibu. Betul. Ya, Ya, Pak Herman gimana Pak Herman? Pak Herman. Pak Herman Yosef. Ya Pak Ibu. Kalau 30% terjawab juga saya sudah senang Pak Herman. Ya, cukup bagus semua Pak. Mantap ini. Ramai juga pertanyaan di kolom chatting ini. Masih ada Oke, lagi Pak silakan. ini. Dari Pak Martel Lok. Pada zaman Musa, Musalah yang menjadi perantara Israel dengan Allah. Harun juga bersama Musa. Apakah ada alasan Allah memilih orang dari berbagai latar belakang untuk menjadi nabinya? Mengapa tidak dari keturunan Musa dan Harun saja? Ya, menarik ya. Mungkin kita harus ingat juga ya kebebasan Tuhan ya. Tadi sudah kita tegaskan ya. Jadi dia dalam memilih manusia itu saya kira itu kesaksian yang paling kuat sekali dalam Alkitab. Dia memilih dengan bebas ya, sebagaimana
Kalau kita pergi ke Perjanjian Baru ya, nama-nama dalam silsilah Yesus, dalam Injil Matius itu ya nama yang tidak seluruhnya bagus ya. Tapi Tuhan bebas memilih siapa saja untuk menjadi bagian dalam sejarah umatnya atau mengambil peran dalam sejarah umatnya. Itu sebenarnya berita gembira untuk kita ya. Dengan itu kita semua dalam kelebihan dan kelemahan kita nggak ada soal ya. Kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan ya, karyanya di dunia ini. Jadi pola dari perjanjian lama itu memang itu amat menekankan kebebasan Tuhan dalam pilihan terhadap manusia dan justru sering dia memilih apa yang tidak dipikirkan oleh manusia ya. Misalnya dia memilih anak yang kecil daripada yang sulung, dia memilih yang disukai oleh manusia dia nggak suka, dia nggak pilih, dia pilih yang biasanya tidak ya seperti Daud. Daud kan nggak diperhitungkan bahkan oleh ayahnya sendiri, nggak dihadapkan waktu mau diurapi oleh Samuel. Daud nggak dihadapkan, dia ditaruh di kebun, dia dianggap ya belum 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 laki-laki lah ini ya. Jadi waktu Samuel mengurapi anak-anak Isai, ya, dia mulai lihat, wow ini yang sulung tinggi besar, ini bagus, ini kayaknya ini yang Tuhan inginkan. Tuhan bilang, oh enggak, bukan itu. Jangan melihat penampilannya, enggak jadi. Jadi begitu anak-anak semuanya lewat, tidak satu pun ternyata yang Tuhan pilih. Padahal ayahnya sudah menampilkan semua anak laki-laki yang dia calonkan. Daud enggak ada, karena tidak dicalonkan bahkan oleh ayahnya sendiri. Begitu Samuel konfirmasi, ini semua kah anak-anakmu? Bapaknya bilang, masih ada sih satu, tapi lagi gembala. Oke, kalau itu panggil dia. Baru waktu Daud datang, baru Tuhan mengatakan, ini dia, urapilah dia. Jadi yang tidak diperhatikan oleh bapaknya, tidak diperhitungkan bahkan oleh Nabi, justru dipilih oleh Tuhan. Itu cara Tuhan berkarya dalam sejarah yang diperlihatkan dalam Alkitab. Pak, tapi pertanyaan konkretnya tadi gimana ya, Pak? Sudah kemana-mana ini jawabannya. Pertanyaan konkretnya Pak Tensi itu alasan Sudah, Allah memilih orang dari sudah, berbagai sudah, latar belakang. sudah sangat mengerti nih dari Pak Martel Lok. Ya, terima kasih ya. Oh Kayaknya iya, sudah. Oke, Pak Martel. baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan ini sebelum kita melangkah ke raise hand lagi. Masih dalam kolom chat Pak Tensi. Dari Pak Albert Gunawan. Jika Tuhan itu maha tahu, mengapa Tuhan membutuhkan para nabi sebagai semacam informan baginya? Ini kan filosofis pertanyaannya. Kita beriman pada Allah yang berkomunikasi. Jangan lupa ya. Sejak penciptaan, Tuhan ingin bersentuhan dengan ciptaannya. Ya. Karena itu dia bersabda, maka jadi. Lalu dia membentuk manusia dari debu tanah. Dia ingin ya terlibat di dunia ini dalam ciptaannya. Dia ingin masuk dalam ruang. Ya, dia hadir dalam hari Sabat, hari ketujuh yang dia sucikan. Dia hadir dalam hari-hari raya, ya, dalam perjanjian lama. Itu kan dia hadir dalam waktu, tapi juga dia hadir dalam ruang, dalam bait Allah, dalam kemah suci. Ya. Itu tanda Tuhan apa? Tuhan yang kita imani dalam kita, Tuhan yang ingin masuk dalam sejarah. Ya, ingin terlibat. Kalau dia masuk dalam sejarah, maka dia memanfaatkan para pelaku sejarah, yaitu manusia-manusia. Ya, nabi, para imam, para pemimpin suku, para tua-tua. Akhirnya dia sendiri menjadi manusia dalam perjanjian baru. Itu Allah yang kita imani. Ya. Jadi yang kita ngomongkan Allah yang dalam kitab suci ya, bukan Allah dalam abstraksi filosofis. Ya. Saya kira itu jawabannya. Gimana Pak Albert? Pak Albert ini kayaknya filsuf deh. Ya, terima Ya, kasih. Pak Albert. Jawab. Baik, terima kasih Pak Albert. Ya. Oke,
Kita melangkah ke raise hand lagi, Pak Tensi. Ada Pak Petrus Rampisela. Dipersilakan Pak Petrus. Iya, terima kasih Pak Yunus. Dari tadi disebut-sebut Yunus, saya lihat Pak Yunus Puandi juga. Tapi oke, selamat malam Pak narasumber, Pak Hortensius. Ya, Saya yakin jawaban Bapak itu akan 100% memuaskan semua orang. Karena pertanyaannya memang akan sangat tajam menuju ke satu pertanyaan ya atau tidak. Gini Pak, dari uraian Bapak tentang nabi-nabi itu, dan kemudian saya bacakan dulu dua ayat dari Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, dari ayat itu, apakah mungkin ada nabi yang di luar dari bangsa Israel? Misalnya Nabi Arab, Pak, itu mungkin atau tidak? Terima kasih. Hanya itu pertanyaan. ya, terima kasih. Ini kan apologetika namanya ya. Gitu. Jadi pertama, saya tidak berhak ngomong tentang agama lain ya. Nah, tugas saya kan ngomong tentang nabi yang ada dalam perjanjian lama atau dalam agama kita. Tentu kita ya, saya kira ajaran resmi kita ya, keselamatan juga ada di luar. Gitu. Saya kira ajaran resmi gereja Katolik kan ada. Keselamatan ada juga di luar gereja. Gitu. Di luar agama kita. Tentu dengan cara-cara yang Tuhan sendiri tahu. Setahu saya itu ajarannya gitu ya. Jadi kita nggak usah masuk ke wilayah di mana Tuhan sendiri yang tahu bagaimana dia berkarya. Tapi kita yakin, kita percaya Tuhan itu besar. Ya. Tuhan itu misteri. Ya, rencana keselamatannya itu tidak bisa kita batasi pada kemampuan kita untuk apalagi memagari dia dalam agama kita, dalam keimanan kita. Ya, saya kira itu prinsip yang bagus ya. Kita percaya Tuhan memilih kita sebagai umatnya, tapi kita juga percaya dia maha cinta, dia mengasihi semua ciptaannya. Ini kita harus bisa buka ya, seperti Nabi Yunus ya, Pak Yunus. Gimana? Nabi Yunus itu mengajar kita bagaimana, bahkan Nabi juga belajar untuk memperluas horizonnya. Dan Tuhan benar-benar dia pakai cara yang mengejutkan Nabi ya. Dia ajar Nabi pakai ulat. Ya, pakai ulat dan sebatang katakanlah pohon kecil. Jadi ini memang ironi besar dalam kitab Yunus itu untuk membuat ilustrasi mengajarkan Nabi bahwa cinta Tuhan itu kepada semua orang, dia pakai sarana yang tidak terduga ya. Dia pakai seekor ulat yang memakan habis itu pohon sehingga sehingga Nabi Yunus marah. Lalu Tuhan bilang, loh, kau marah terhadap apa yang kau sendiri tidak usahakan. Ya, masa saya tidak marah terhadap begitu banyak manusia dalam kota sebesar Niniwe itu. Jadi Yunus justru digiring untuk membuka horizon bahwa cinta Allah itu keluar dari batas-batas yang sering kita manusia dalam egoisme dan kesempitan kita sering membatasi kasih Tuhan itu dalam kelompok kita saja. Ya, saya kira itu pesan yang pasti Pak Yunus setuju ya. Oke Pak, satu lagi Pak. Satu Pak Yunus mohon. Silakan Pak Petrus, silakan. Kalau begitu Pak Hortensius ngomong, saya bacakan aja ayat yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22. Katanya begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu clear sekali, Pak ya. Kalau keselamatan dari bangsa Yahudi, berarti juga keselamatan tidak datang dari bangsa yang bukan Yahudi. Kan itu konsekuensinya, Pak. Iya, ini kan soal asal. Oh, berarti pemahamannya yang harus kita. Jadi sering kesimpulannya kita buat terbalik.
Jadi keselamatan menurut Yesus sebagai orang Yahudi di situ ya. Karena dia Ya, ngomong dari perempuan dengan perempuan Samaria ya. Jadi Yesus sebagai orang Yahudi mengatakan keselamatan dari, ya, dari, bukan untuk ya, dari. Jadi akar perjanjian itu dari Abraham ya dan seterusnya. Itu konsep perjanjian baru kan. Tuhan datang melalui perjanjian lama melalui orang Yahudi menolak Yesus, baru waktu mereka menolak, baru pewartaan Injil itu keluar. Ya, kalau kita baca Injil, lalu kita baca kisah para rasul, arahnya jelas kan, dari Yahudi baru keluar untuk menyapa orang-orang non-Yahudi yang diteruskan oleh kekristenan. Ya. Paulus punya teologi kan itu, ya, kisah para rasul bergerak ke arah itu. Jadi akar katakan dalam sejarah ya itu memang mengalir dari keyahudian. Karena itu kekristenan itu lahir dari rahim keyahudian. Tidak mungkin kita bisa ngomong tentang perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Jadi arah itu yang mau ditegaskan ya. Arah keselamatan itu memang sejarah keselamatan mulai dari Yahudi. Ya, itu nggak bisa disangkal. Ya. Nah, itu saja yang ditegaskan. Tapi dia mengalir kemana? Itu terserah Tuhan. Kalau di abad pertama aja orang hampir tidak yakin bahwa orang Yunani juga bisa diselamatkan, ya itu kan persoalan besar dari kekristenan awal. Apakah orang-orang bukan Yahudi juga bisa selamat? Kan konsili Vatikan, bukan Vatikan, Yerusalem pertama di Kisah Rasul-Rasul pasal 15 itu kan ngomongnya itu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa orang non-Yahudi juga bisa selamat. Seperti yang sedang diwartakan oleh Paulus dan teman-teman. Akhirnya diberi keputusan. Oh, ini ternyata Tuhan bisa berkarya juga pada orang-orang yang selama ini kita anggap tidak mungkin diselamatkan. Jadi horizon universal itu melekat atau menjadi katakanlah kebaruan dari perjanjian baru. Ya. Dan itu harus dibuka. Injil terbuka untuk semua. Keanggotaan untuk jadi umat Allah itu terbuka untuk semua. Itu dari sisi objektif ya. Keselamatan Tuhan itu terbuka untuk semua. Apakah orang-orang lain itu secara subjektif mau menerima, itu soal lain. Kalau mereka tolak ya ditolak. Tuhan kan menghargai kebebasan manusia juga untuk menolak dia. Ya itu kan iman kita ya. Manusia bebas terima atau menolak cinta Tuhan yang memang dibuka untuk semua. Tapi kalau ada manusia yang tolak, ya urusan lo, itu kata Tuhan. Oke, tapi itu udah masuk teologi, Pak Yunus. Ya, tanya kepada para pengajar teologi. oke, terima kasih banyak Pak atas Baik, jawaban. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus, terima kasih. Ya, dua pertanyaan terakhir ya. Saya ambil satu dari chattingan di room, chatting room, Ibu Lisa Korniadi. Nah, ini kalau tadi keselamatan Pak, kalau ini pertanyaan dari Ibu Lisa, pada zaman Yesus, perjanjian baru sampai sekarang, apakah masih ada nabi-nabi yang berperan seperti pada perjanjian lama? Baik, di perjanjian baru kan kalau kita baca kisah para rasul ya, ada beberapa nabi perjanjian baru. Ya, mereka disebut nabi ya. Ada beberapa fungsi dalam jemaat ya. Misalnya ada yang disebut pewarta, ada yang karena ada bahasa roh, ada yang harus bertugas sebagai penafsir bahasa roh. Ada yang bertugas sebagai rasul, ada yang bertugas sebagai pengkhotbah ya, ada beberapa karisma dalam jemaat termasuk karisma kenabian. Nah, untuk zaman sekarang kan tetap fungsi kenabian itu menjadi katakanlah panggilan gereja ya. Kita harus juga menyuarakan suara profetis ya. Dalam gereja, gereja itu punya peran profetis. Artinya apa? Harus berfungsi seperti nabi-nabi dulu. Harus bisa mengatakan tidak. Jangan
hanya ikut arus. Jadi harus berani melawan penindas, melawan raja, presiden yang tidak adil. Itu kan kalau harus berani bersuara, itu fungsi profetis. Jangan hanya khotbah atau beri renungan supaya orang tertawa, ya, supaya orang senang dengar, lupa mengeritik dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita mau ngomong yang sedikit praktis-praktis ya. Jadi kalau mau sejati, peran fungsi profetis gereja itu memang ditegaskan dalam ajaran kita ya. Kita harus menjadi gereja yang punya misi profetis ya, menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan tanda-tanda zaman sekarang. Mengatakan benar kalau benar, mengatakan salah kalau memang salah, itu memang penuh perjuangan tapi harus dilakukan kalau kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang profetis. Ya. Itu makanya saya melihat itu tidak akan berhenti, minimal fungsi peran profetis. Ya. Oke. Ibu Lisa, gimana Bu Lisa? Baik, pertanyaan terakhir saya persilahkan Pak Severinus. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya hanya ingin mau ngasih tanggapan, mohon dikoreksi tanggapan saya, karena juga saya udah beberapa kali kursus Alkitab. Begini, Pak Nancy, Pak Nancy, Pak Tensi, ya. Pak Nancy ya, maaf, maaf. Apa-apa, nggak apa. Kita sebagai orang Kristen, kita harus yakin bahwa keselamatan, satu-satunya keselamatan itu ada hanya pada Yesus. Tetapi, nih bahwa kita juga tidak bisa membelenggu kerahiman ilahi. Allah itu maha rahim. Masalah nanti di luar bangsa Israel atau orang yang punya kepercayaan lain di luar Kristen, apakah dia selamat atau tidak, itu kita serahkan saja kepada kerahiman ilahi. Kalau memang Tuhan berkenan, karena cara hidupnya, karena kita tidak bisa menilai orang ya, bagaimana dari orang baik atau orang tidak, hanya Allah yang tahu. Jadi biarlah Allah yang sendiri yang menentukan dia itu selamat atau tidak. Jadi kita tidak menghakimi, tapi kita sebagai Kristen harus yakin bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itu yang saya dapat gitu Pak. Apakah benar Pak? Terima kasih. Ya, saya kira Bapak mengkonfirmasi jawaban saya tadi ya. Jadi Tuhan menyelamatkan orang lain dengan cara-cara yang hanya Dia yang tahu ya. Bapak tadi tegaskan sisi kerahiman Tuhan ya, betul. Bahwa kerahiman Tuhan itu pasti jangkauannya luas sekali. Dan jangan lupa kalau kita baca Matius pasal 25, waktu pengadilan di akhir zaman, maka dia pisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Kriteria untuk diterima dalam kerajaan Tuhan itu apa? Praktek yang semua orang bisa buat. Memberi makan, memberi minum, mengunjungi dalam penjara, memberi pakaian, dan lain sebagainya. Itu kan tindakan-tindakan konkret yang semua orang bisa lakukan. Saya kira itu cerita yang menarik. Bahwa kriteria di situ tidak ada lagi rumusan kredo dan lain sebagainya. Tapi praktik-praktik sederhana, kecil yang bisa dibuat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya senang dengan teks itu, karena dengan itu kita lihat, oh ternyata yang dinilai itu apa yang kita buat terhadap orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang dalam penjara, orang-orang yang tidak berpakaian, dan lain sebagainya. Orang-orang sakit. Nah itu hal-hal yang menjadi inspirasi dari teks Matius itu. Mungkin itu membantu kita untuk memperluas horizon kita tentang soal siapa yang diselamatkan atau tidak. Baik, terima kasih Pak Tensi. Pak Sepri, bagaimana Pak? Terima kasih, saya puas Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita melangkah ke sesi selanjutnya.
saya persilahkan Romo Aidan sebagai penanggung jawab di komunitas Mari Baca Alkitab Keuskupan Agung Makassar untuk menyapa kita semua yang hadir pada meeting Zoom malam hari ini. Silahkan, Pastor. Pak Yunus, terima kasih. Selamat malam, Pak Hortensius. Ya, Romo, Ya, selamat bertemu Pak Adi. Ya. ya saya Ramai dan Pak, terima kasih banyak. Dan tadi saya minta maaf, saya hanya ikuti sepotong-sepotong karena lagi rapat Dewan Imam di Makassar. Tapi tadi saya lihat tentang penjelasan tentang Nabi dengan sangat mendetail. Dan saya juga tidak terlalu kenal sekali Pak Hortensius, tapi dari banyak seminar-seminar saya lihat luar biasa. Dan ini kami berterima kasih mewakili juga dari tim kursus ini atas masukannya Pak Hortensius, dan saya yakin ini akan membantu kita untuk semakin mengenal fenomena Nabi dalam kitab suci, khususnya perjanjian lama, dan tadi bahkan itu selalu dikaitkan dengan perjanjian baru, dan ini informasi yang sangat penting bagi kita, dan semoga ini menjadi pemantik bagi kami untuk semakin mencintai kitab suci dan semakin aktif untuk belajar tentang kitab suci. Pak Hortensius, banyak terima kasih. Semoga di sum-sum berikutnya kami bisa undang lagi untuk berbagi tentang banyak hal mengenai kitab suci. Juga Pak Yunus dan tim, baik tim panitia maupun multimedia, banyak terima kasih. Semoga selalu semangat untuk mewartakan sabda Allah. Sukses selalu. Sekali lagi Pak, banyak terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Romo Aidan. Dengan senang hati. Terima kasih. Ya, baik. Nah, saya juga ucapkan terima kasih Pak Tensi sudah bisa membawakan materi pada malam hari ini, membantu kami di komunitas Mari Baca Alkitab, dan semakin memperkaya kami, khususnya peserta yang hadir pada malam hari ini. Peserta kami ada 167 orang, Pak Tensi, yang mendaftar di modul Kande ini. Ya, semoga apa yang Pak Tensi berikan bisa merema di dalam diri kami masing-masing para pendengar malam hari ini. Oleh-oleh kenang-kenangan dari kami Pak Tensi, kami akan memberikan sertifikat untuk Pak Tensi. Silahkan multimedia. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Sertifikatnya nanti kami kirim langsung lewat WA, Pak Tensi. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Pak Tensi. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan doa penutup yang nanti akan dibawakan oleh Pak Yudhistira dan nanti berkat oleh Romo Aidan. Silakan Pak Yudhistira. Ya, terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Bapak-Bapak, rekan-rekan, teman-teman, Pak Tensi atas pengajarannya pada hari ini bagi kami. Setidak-tidaknya akan memberikan pencerahan bagi jiwa kami untuk lebih mencintai kitab suci itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak dan kita bersatu dalam iman kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan saya percaya setiap perkataan dalam Injil adalah Roh Allah itu sendiri yang akan mengajari kita untuk berdoa dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, saya akan berdoa bersama dengan Bapak dan Ibu, doa yang seperti apa yang diajarkan oleh kitab suci, artinya kita berdoa secara Alkitab. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Dan saya serahkan kepada Romo Aidan untuk memberkati kita semuanya. Terima kasih atas waktu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mohon semua jangan live dulu, kita mau foto bersama.
Ya, open Silahkan Ya, cam. kita open di cam open dulu, cam-nya. Bapak Ibu semua. Kita mau foto bersama. Ayo di open cam-nya semua untuk kita sebarkan di dalam grup. Open cam ya Bapak Ibu, kan Ya, open nanti cam yang semua. tidak open cam tidak akan di capture. Tidak ada apa-apa. Jangan lewatkan untuk mendapatkan OVO. Silakan multimedia capture kita. Oke, halaman pertama sebentar ya Bapak Ibu. Bersabar. Ya, ada 3 halaman ya yang open cam. Ayo Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk open cam, please. Oke, halaman ketiga. Sebentar ya. Bersabar. Oke, sudah di capture semua yang open cam. Baik, terima kasih Pak David. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan berjumpa pada hari Selasa berikutnya pada jam yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Tendi. Malam semua. Malam. Terima Terima kasih Pak Tendi. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Pak Yunus. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yunus. Sampai jumpa. Pak Yunus. Selamat malam. Terima kasih Romo Aidan. Terima kasih Pak Tensi, ibu-ibu, rekan-rekan. Terima kasih semua. Mari pamit. Terima kasih Cieli. Ya, terima kasih Terima Pak Kang. kasih semuanya. Terima Izin kasih balik Ibu ya. Tika Tarin. Terima kasih Pak Robert. Selamat malam. Selamat malam Mari, semua. mari Pak Indra pamit. Nah, Mari Pak Yunus pamit Pak Yunus. Ya, silakan Pak Terima kasih Pak Karen. Yunus. Terima kasih Terima Pak kasih. Karen. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. terima kasih. Selamat malam. Leave meeting. Pak Niko sudah mengantuk, Pak Niko. Aduh.